Kalah lagi, kartu merah lagi. Kita lagi-lagi dibantai. Ini pertandingan sebenarnya cukup sulit ya. Gue udah memprediksi bahwa pertandingan ini adalah pertandingan yang memang akan menjadi match yang tricky buat Chelsea. Tapi gue menyangka bahwa akan ada kartu merah di pertandingan ini. Lagi-lagi ya, kita mendapatkan kartu merah straight in 2 weeks. Kita mendapatkan kartu merah dan karena kesalahan dari backline 4-nya Chelsea, highline yang terlalu tinggi, akhirnya kita nggak bisa mengantisipasi bola yang terjadi. Dan ini udah gue bahas di match preview di video sebelumnya. Itu gue udah bilang bahwa Chelsea harus berhati-hati dengan highline-nya itu, dan karena memang pergerakannya Brighton ini sangat berbahaya ya, dan itu terbukti di pertandingan kali ini. Kita mendapatkan kartu merah dan akhirnya Brighton bisa remontada, bukan cuma 1 gol, 2 gol, tapi 3 gol di babak kedua, dan membuat match ini menjadi kacau balau ya. Dan ini gue masih mempertanyakan, ini sebenarnya Maresca ini belajar apa enggak sih dari kejadian yang terjadi di game week kelima kemarin ya. Welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas kekalahan Chelsea 1-3 melawan Brighton di Stamford Bridge. Buat kalian yang baru join, jangan lupa buat subscribe ya. Komen juga, kasih opini kalian mengenai pertandingan di game week ke-6 ini di kolom komen. Dan kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono, karena gue akan selalu update berita mengenai Chelsea di channel gue ya. Oke, pertandingan sebenarnya berawal dengan sangat baik ya. Chelsea menguasai pertandingan, kelihatan sangat nyaman, terus juga setup gamenya juga sangat baik, possession play-nya bagus gitu ya. Joe Pedro juga bermain sangat fluent. Andre Santos, Caicedo, dan Enzo Fernandez ini membuat gue cukup optimis Chelsea menemukan formula untuk melewati hari-hari tanpa Cole Palmer. Tapi ternyata performa baik di babak pertama ini tidak menjamin Chelsea akan memenangkan pertandingan ini ya. Itu terbukti begitu babak kedua mulai. Walaupun Chelsea unggul 1-0 setelah golnya dari Enzo Fernandez, kemudian di menit ke-24 ya. Terus kemudian juga ada mungkin sedikit turbulence yang terjadi antara Robert Sanchez gitu ya. Tapi juga di beberapa pemain belakang seperti Hato, terus juga Trevoh Chalobah. Tapi nggak membuat gawang Chelsea itu terancam dengan berbahaya gitu. Tapi begitu gol, permainan Chelsea kembali lagi. Kita ke top performnya Chelsea ya di babak pertama. Tapi sayangnya di babak kedua, ini yang sangat gue sayangkan ya. Highline defense yang diterapkan oleh Chelsea di babak kedua ini menjadi lagi-lagi bumerang buat Chelsea ya. Pertahanan yang jauh maju ke depan, terus juga jarak antara goalkeeper dan last defender yang sangat jauh ini membuat ruang yang sangat besar yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Brighton dengan kecepatannya, dengan kemampuan dribbling dan passingnya yang sangat baik ya. Dan itu terbukti. Kesalahan dari Andre Santos, penerimaan bola yang nggak sempurna, first touch yang gagal dia lakukan, akhirnya membawa malapetaka buat Chelsea. Bola yang berhasil direbut oleh Mitoma itu mengalir deras ke arah Robert Sanchez, dan karena posisi yang terlalu jauh, Robert Sanchez gagal menanggulangi counter attack yang terjadi oleh Brighton ya. Akhirnya Trevoh Chalobah sebagai inisiator build up yang melakukan passing ke Andre Santos harus mengambil resiko untuk mendapatkan kartu merah setelah dia melakukan dokso ya. Dan akhirnya kartu merah terjadi. Chelsea bermain 10 pemain di babak kedua dan tidak punya kemampuan untuk kembali lagi untuk menampilkan permainan terbaiknya. Bahkan yang lebih parah, secara defense kita nggak kompak sama sekali. Begitu gampang dipenetrasi oleh Brighton, begitu gampang diobrak-abrik oleh Brighton. Dan itu membuat bener-bener permainan ini berat sebelah ya. Brighton sangat menguasai pertandingan sepanjang babak kedua. Dan yang lebih parah lagi, Enzo Maresca ini bukan malah fokus untuk mempertahankan. Gue tahu sih mungkin Enzo Maresca pengen melakukan pergantian untuk memperkuat ini pertahanan ya. Dia memasukkan Romeo Lavia dan Malo Gusto di menit-menit ke-60 sebelum Brighton menyamakan kedudukan ya. Tapi pergantian pemain ini menurutku sangat-sangat nggak tepat ya. Andre Santos yang sebenarnya bermain baik sepanjang babak pertama itu diganti. Kemudian ada Esteva William itu juga diganti sama Malo Gusto ya. Ini membuat
balance dari tim Chelsea ini sangat terganggu menurut gue, karena tidak ada aliran bola lagi yang maju ke depan ya. Jadi bener-bener bola itu semuanya memiliki transisi negatif dari tengah ke belakang, dari tengah ke belakang, dan berkali-kali Chelsea diserang, mendapatkan serangan itu hasil dari kesalahan-kesalahan passing atau kesalahan setup atau build up game-nya sendiri ya. Dan ini benar-benar sesuatu yang menurut gue sangat meresahkan ya. Kita bisa lihat bagaimana kualitas Chelsea ini saat mendapatkan tekanan ya di dalam satu match. Ternyata para pemain ini belum bisa untuk secara tenang gitu mempertahankan keunggulan walaupun kita bermain dengan 10 pemain. Ini beda banget dengan apa yang terjadi di Chelsea saat era Tuchel. Gue inget banget di beberapa pertandingan FA maupun Premier League ya, terutama di final FA saat melawan Liverpool. Itu kita juga mendapatkan kartu merah, Reece James di kartu merah, tapi kartu merah itu mengakibatkan defense Chelsea ini lebih compact lagi gitu, karena memang kita start dengan 3 back ya pada saat itu. Tapi inilah yang harusnya menjadi satu pelajaran buat Enzo Maresca ya, untuk mencoba beberapa opsi pilihan taktikal yang bisa menanggulangi possibility yang terjadi di lapangan ya. Saat kita kartu merah mungkin dia bisa memainkan 3 back, nggak melulu 2 back gitu. Jadi kita bisa lebih mempertahankan keunggulan yang terjadi gitu. Tapi apa yang menjadi takeaways di pertandingan kali ini menurutku benar-benar harus diterapkan oleh Enzo Maresca di pertandingan-pertandingan berikutnya ya. Karena dengan kekalahan lawan Brighton ini berarti kita sudah 3 match di Premier League tanpa kemenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, akan banyak skema-skema seperti ini ya yang bisa terjadi dan kemungkinan akan dieksploitasi oleh para tim di Premier League untuk mengeksploitasi Chelsea, sehingga nanti kita akan kemungkinan mendapatkan skenario-skenario yang sama seperti kejadian Manchester United dan juga Brighton ini ya. Dan ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga buat Enzo Maresca, dan gue berharap semoga Enzo Maresca bisa membuat opsi-opsi yang terjadi ya. Walaupun gue ngerti di saat ini kita bener-bener kewalahan ya, karena banyak banget pemain yang cedera terutama di lini belakang ya. Tapi dengan Trevor Chalobah, Tosin, Fofana, Oliver Colwill, itu semua pemain yang memang kita miliki di backline. Tapi menurut gue belum ada seorang defender elite ya yang bisa membuat perubahan di saat-saat krusial seperti yang terjadi di beberapa pertandingan ini ya. Dan itu juga yang membuat gue cukup heran dengan apa yang dilakukan oleh Enzo Maresca ya di pertandingan kali ini. Dia melakukan banyak pergantian, tapi yang dia ganti adalah Estevao, di mana Estevao adalah runner kita. Mungkin kita punya Pedro Neto, tapi workload Pedro Neto dan performanya ini udah drop down dari beberapa pertandingan sebelumnya. Justru Estevao yang di pertandingan ini tuh begitu tune in, tapi dia malah diganti, dan itu menurut gue bener-bener memutus kesempatan kita untuk mempertahankan keunggulan di pertandingan di matchday ke-6 ini ya. Nah itu dia. Capek ya, capek kartu merah terus, 2 pertandingan kalah lagi dan gagal. Semua yang kita ekspektasi True Blue di musim ini semua itu gagal ya. Dan gue bisa merasakan apa yang kalian rasakan guys, dan gue juga merasakan hal yang sama. Tapi ya kita lihat aja apakah Enzo Maresca akan melakukan perubahan ya, karena di zamannya Conte juga kita cukup kesulitan di awal-awal pertandingan ya, sampai match week ke-6 itu kita nggak perform sama seperti musim ini. Tapi di ending musim akhirnya kita bisa menjuarai Premier League pada saat itu ya. Apakah kita akan melakukan hal yang sama? Karena di awal-awal musim itu Conte bermain 4 back, tapi ternyata itu nggak works dan dia mengganti dengan 3 back yang lebih compact lagi, sampai akhirnya Conte bisa membuat Chelsea juara Premier League di musim itu. Kita mulai aja the player kali ini ya. Di posisi goalkeeper itu ada Robert Sanchez ya. Ini akan gue kasih box merah di pertandingan kali ini karena Robert Sanchez ini menurut gue harusnya bisa lebih mengantisipasi bola back pass dari Andre Santos. Tapi mungkin karena posisi dia yang terlalu jauh ya, dan juga possibility atau kemampuan para backline 4 dan juga goalkeeper Chelsea ini secara reading the game tuh menurut gue di pertandingan kali ini sangat loose ya. Mereka kelihatan kurang fokus. Akhirnya hal itu terjadi, tapi ya memang ini adalah satu kesalahan sistemis ya yang terjadi, dan nggak bisa disalahkan Robert Sanchez juga. Cuma memang ada beberapa gol pertama yang ya mungkin kalau yang gol pertama itu juga termasuk dengan kesalahan Robert Sanchez ya. Gol-gol yang
Hampir seluruh golnya Brighton ini adalah crossing ya. Harusnya itu adalah hal-hal yang bisa diantisipasi oleh Robert Sanchez, tapi sayangnya memang gue nggak tahu, mungkin udah kurang fokus atau seperti apa, akhirnya gol-gol tersebut terjadi ya di pertandingan kali ini. Dan itu juga adalah satu kesalahan dari Robert Sanchez di pertandingan kali ini ya. Box merah buat Robert Sanchez. Joral Hato dan Trevor Chalobah, ini Trevor Chalobah akan gue kasih box merah ya, karena memang sudah sering banget Trevor Chalobah ini maju ke depan membantu build up, tapi dia juga selalu kesulitan saat ada transisi mendadak, counter attack dan lain-lain ya. Dan ini membuat gol pertama itu juga terjadi ya, karena memang kartu merah dari Trevor Chalobah ini sangat mengubah situasi pertandingan kali ini, dan itu juga memberikan efek yang sangat negatif ya di seluruh pemain, nggak cuma dari sisi defense saja. Jadi Trevor Chalobah akan gue kasih box merah di pertandingan kali ini. Joral Hato debutnya sebagai center back sebenarnya nggak jelek ya. Di babak pertama dia bermain cukup bagus, cukup solid. Tapi sayang memang mungkin dia juga belum punya pengalaman yang banyak juga sebagai center back. Jadi kebanyakan decision yang terjadi itu juga cukup membahayakan Chelsea ya, terutama saat kita bermain dengan 10 pemain. Tapi overall sebenarnya buat debutan, menurut gue Joral Hato ini cukup baik ya di awal-awal babak pertama sampai dengan akhir babak pertama. Jadi akan gue kasih box kuning buat Joral Hato di pertandingan kali ini. Marco Correa ini juga performanya terus menurun ya dari beberapa pertandingan kemarin. Gue akan kasih box merah buat pertandingan kali ini. Dieksploitasi habis-habisan, apalagi di babak kedua, yaitu rata-rata gol yang terjadi berawal dari crossing-crossing yang ada di posisi sebelah kanan ya. Gue nggak tahu apakah para pemain Chelsea ini kesulitan untuk menanggulangi transisi yang dadakan, karena itu sering banget terjadi di beberapa pertandingan terakhir ya. Hampir seluruh gol atau kerugian yang terjadi itu karena memang kurangnya transisi dari para defender Chelsea ya. Nah, buat di flank kanan nih, Reece James akan gue kasih box hijau ya. Reece James yang bermain cukup solid di pertandingan kali ini. Dia juga memberikan assist ya kepada Enzo Fernandez, dan ini juga menjadi bukti bahwa sebenarnya Reece James ini bukan pemain yang asal gitu ya, tapi memang Reece James sendiri nggak bisa bermain sendirian ya, walaupun dia bagus, tapi kalau teammate-nya juga tidak suportif dan melakukan kesalahan yang sama, jadi itu juga akan sangat menyulitkan buat Reece James ya. Buat dua central midfield, ini ada Moises Caicedo dan Andre Santos. Moises Caicedo bermain sangat baik di pertandingan kali ini, akan gue kasih box hijau. Tapi Andre Santos ini cukup shaky ya, walaupun di babak pertama juga 11 melawan 11 kita cukup shaky. Tapi dengan adanya kartu merah ini ya, satu kesalahan dari Andre Santos itu juga mengubah situasi pertandingan, karena kegagalan Andre Santos untuk menanggulangi passing atau pressing dari Brighton itu membuat semuanya jadi berantakan ya. Dan ini juga yang menjadi satu catatan yang harus segera diperbaiki oleh Andre Santos kalau memang ingin menjadi tetap konsisten menjadi starting line up Chelsea ya. Box merah buat Andre Santos di pertandingan kali ini. Pedro Neto, Enzo Fernandez dan Esteva Williams ya. Pedro Neto ini sebenarnya juga secara workload baik, tapi memang nggak impactful di pertandingan kali ini. Gue akan kasih box kuning buat Pedro Neto. Enzo Fernandez bermain cukup nyaman ya di posisi nomor 10, menciptakan satu gol, dan passing-passing pendeknya juga sangat baik menurut gue di babak pertama. Bahkan Enzo Fernandez ini menjadi motor serangan, membangun serangan di babak pertama bersama Joe Pedro, tuh bola-bolanya sangat bagus menurut gue ya. Formasi Enzo Fernandez dan Joe Pedro dan juga Esteva Williams ini kayaknya masih sangat mungkin untuk terus dikembangkan ya, untuk mengcover posisi Cole Palmer yang absen karena cedera. Dan ya peran Enzo Fernandez menurut gue cukup krusial di pertandingan kali ini, dan akan gue kasih box hijau buat Enzo Fernandez di pertandingan kali ini. Esteva Williams sebenarnya bermain sangat baik ya. Esteva Williams punya skill-skill yang sangat berguna dan sangat impactful, tapi sayang memang secara finishing dia masih kurang klinis ya. Touch atau movement dia di opposite box, kotak penalti Brighton ini cukup gue sayangkan ya, karena ada beberapa peluang dia yang harusnya bisa menjadi gol atau GA, tapi dia decision makingnya kayaknya belum sampai buat kesana gitu. Jadi butuh ketenangan, butuh experience lagi, dan memang cukup sulit ya mungkin dengan pressure yang ada, dengan umur dia yang masih sangat muda. Tapi secara skill, secara movement, secara individu, Esteva Williams ini ada di sana sih menurut gue. Tapi kita tinggal tunggu waktu aja dengan exposure dia di
setiap pertandingan semoga aja dia bisa menjadi pemain yang sangat berguna buat Chelsea di masa depan ya. Di pertandingan kali ini Estevao Williams akan gue kasih box kuning karena dia gagal untuk menciptakan GA di beberapa peluang balik. Terus juga, tapi dia juga ditarik ya di menit-menit 60-an kalau nggak salah karena ada pergantian pemain dan ini sangat gue sayangkan. Harusnya Estevao Williams ini bermain sampai 90 menit. At least kita masih bisa menahan gempuran dari Brighton ya dengan adanya opsi-opsi serangan yang gua rasa juga akan cukup menyulitkan buat Brighton, tapi dengan ditariknya Estevao Williams ini otomatis opsi serangan yang terjadi itu menjadi nol ya. Pedro Neto nggak bisa link up play dengan Enzo Fernandez dan Joe Pedro, dia bermain terisolir dan hanya berlari-lari, kurang impactful. Jadi kita memang sangat butuh Estevao Williams di pertandingan ini harusnya. Nah, buat Joe Pedro sendiri ini juga sebenarnya nggak jelek-jelek banget ya. Permainannya di babak pertama itu sangat baik, link up play-nya dengan Estevao Williams juga sangat baik, terus juga touch-nya di babak kedua juga menurut gue nggak hilang ya setelah kita bermain dengan 10 pemain. Cuma banyak keputusan dari Joe Pedro ini yang menurut gue kurang tepat guna saat di babak kedua ya. Harusnya dia bisa segera mengalirkan bola tapi dia hold. Harusnya dia nggak perlu punya nutmeg atau skill-skill yang dia keluarkan yang nggak penting sehingga bola bisa direbut lawan, tapi dia lakukan. Nah, ini hal yang mungkin bisa dikonsider untuk diubah ya atau dipertimbangkan oleh Joe Pedro di pertandingan-pertandingan berikutnya ya. Nah, untuk seluruh pemain pengganti ini akan gue kasih box merah semuanya ya. Ada Badiashile, ada Achempong, Gusto, Lavia yang semuanya bermain sangat shaky dan nggak siap untuk memberikan impact ke tim ini ya, sehingga kita akhirnya kebobolan 3 gol. Itu juga karena impact yang nggak signifikan ya diberikan oleh para pemain pengganti ini. Dan ini juga yang akan mencerminkan game manajemennya dari Enzo Maresca ya, bagaimana Enzo Maresca lebih mempersiapkan para pemain ini untuk menjadi fighter di saat-saat krusial seperti ini, dan itu juga harusnya udah dipersiapkan oleh Enzo Maresca. Tapi ya balik lagi ya, dari secara setup game menurut gue Enzo Maresca ini bermain dengan atau mempersiapkan pertandingan ini cukup baik di awal-awal, tapi yang sayang lagi-lagi nggak dia persiapkan adalah mitigasi bencana atau kartu merah yang sering terjadi ya, dan ini harusnya menjadi pelajaran di pertandingan melawan Manchester United kemarin ya. Mungkin dia juga nggak expect kita mendapatkan kartu merah lagi ya, tapi dengan posisi backline yang tinggi, terus juga gap antara goalkeeper dan last defender itu juga cukup jauh, harusnya dia sudah bisa memprediksi dan punya mitigasi untuk hal-hal seperti ini ya, tapi ini nggak kelihatan di game ini. Jadi gue akan kasih box kuning untuk setup game, adjustment game gue akan kasih box merah, dan combination play itu akan gue kasih box merah karena benar-benar minim combination play, terutama saat dia setelah menarik Estevao Williams di babak kedua. Nah, itu dia Rate the Player kali ini. Coba tulis di kolom komen pendapat kalian bagaimana mengenai Chelsea melawan Brighton di game week ke-6 ini ya. Dan seperti biasa gue akan membacakan opini kalian yang udah kalian tulis di channel gue di Nanda Sugiono ya. Jadi gue selalu setiap game itu gue akan membacakan, gue akan membuat polling ya untuk tahu tentang opini kalian mengenai match yang udah kita laluin di minggu tersebut. Yang pertama ada Ferdi Prayoga yang masih nyalain Sanchez, coba sini debat. Gue setuju bahwa kartu merah yang ini bukan kesalahan Sanchez ya, dan juga di Manchester United kemarin juga bukan kesalahan Sanchez murni, tapi di game melawan Manchester United Sanchez punya punya kesempatan untuk membiarkan itu lewat dan menjadi gol dibandingkan 10-10 ya. Dan Chalobah juga di pertandingan kali ini harusnya juga melakukan hal yang sama ya, tapi ya gue nggak tahu lah apa decision yang diputuskan atau pola bagaimana proses berpikirnya para pemain ini sampai akhirnya melakukan dokso ya. Dari Tata Atta ya, lagi-lagi nggak rapi kesannya, gerasak gerusuk permainannya, dan lagi-lagi substitusi yang buruk dari Enzo Maresca. Nah, ini gue juga setuju dan udah kita bahas juga ya bagaimana adjustment game yang dilakukan oleh Enzo Maresca ini sangat negatif dan malah membuat drag down permainannya Chelsea ya. Dari Las Knuckles sudah diwakili Gaffer, itu benar sekali, pemain-pemain muda butuh pengalaman begini, tidak ada kesalahan ketiga kali, next better, let's fight Chelsea. Yes, Enzo Maresca di presscon itu juga mengkonfirmasi ya bahwa memang butuh pengalaman, butuh pemain-pemain yang ready ya untuk menghadapi situasi seperti ini, dan gue setuju. Dan saat ini kayaknya juga situasi antara Enzo Maresca dan Boeli Bekhali ini agak sedikit panas ya. Kalau kita lihat di presscon, Enzo Maresca berkali-kali mengutarakan keinginan dia untuk membeli back ya, tapi yang terjadi sama manajemen Enzo Maresca tidak diberi kesempatan ya. Memang gue juga melihat Enzo Maresca membutuhkan back yang elit yang punya kemampuan untuk memenangkan pertandingan apapun yang terjadi ya.
Next, Bang Arif 212 lagi-lagi wasit kontroversial. Ya ini oke lah ya, karena memang ada apa momen dimana Reece James yang seharusnya mendapatkan penalti ya itu nggak di calling, itu juga menurut gua aneh karena itu jelas ada kontak, mau itu kontaknya minim atau enggak, tapi mengganggu movement atau possibility goal movement yang terjadi di kotak penalti itu harusnya diganjar dengan penalti ya. Dari DMS Faris, menurut gue kehilangan Cole Palmer kayak ngebuat kita nggak punya sosok yang bisa create peluang. Oke lah ya, tapi kita juga banyak sebenarnya yang bisa membuat peluang, tapi memang finishingnya kurang ya, nggak klinis. M. Zulpiang, terlalu agresif memang tidak selalu berakhir baik. Ya, itu gue setuju karena kita bermain sangat tinggi ya. Dari sisi pertahanan itu juga sangat, menurut gue kurang bijaksana lah saat kita melawan tim seperti Brighton ya. Dimas Rizky, prefer salahkan Maresca dibanding Chalobah atau Santos ketika 10 pemain yang memaksa bermain defense bukan ngejar gol tambahan. Yep, pergantian pemainnya memang menurut gue cukup bisa dipertanyakan ya, tapi ya balik lagi lah, Maresca punya alasan, tapi secara harusnya pemain juga mestinya siap ya untuk melakukan atau bermain bagaimanapun situasinya saat dimainkan ya. Dari Septian Duyu, banyak kesalahan passing dan membuat kita kena red card, krisis back tengah membuat kita semakin terperosok. Gue setuju. Dari Harif Kurtubi, kenapa tidak ada VAR untuk Chelsea? FYI itu ada VAR, tapi memang katanya minim minim support ya, atau minim kontak, jadi nggak di calling penalti. Dari Tommy Indra Pradana ya, ini taktik Maresca yang kebaca, apa emang Maresca minim taktik? Ini juga masih gue pertanyakan ya, karena memang kita nggak punya mitigasi apapun untuk memenangkan pertandingan atau melewati situasi-situasi yang pelik seperti ini ya. Dari Fikri Jams, nggak ada opini om, nggak mood ngerusak vibes malam minggu. Sabar bro. Dari Romario Mardika Jaya, kenapa ya kartu merah kok terus-terusan? Ya inilah ya, karena memang kita bermain sangat agresif, kita bermain sangat high line. Terus juga kalau memang konsentrasi pecah saat bermain high line itu sangat membahayakan ya. Apalagi ada gap antara last defender dengan goalkeeper yang cukup jauh, dan itu lumayan membahayakan buat defense kita kalau pada nggak siap ya. Makanya gue juga mempertanyakan kenapa Maresca mempertahankan tipe permainan seperti ini di saat para pemain utamanya tuh nggak ada gitu. Apakah dia yakin bahwa para pemain cadangan atau lapis ini bisa berperan secara signifikan seperti yang dilakukan oleh para pemain first teamnya? Nah itu juga yang harus segera di-solve sama Enzo Maresca ya. Bagaimana dia mendorong pemain pelapisnya ini untuk perform dan punya quality yang sebaik dengan pemain utamanya. Jadi micro tactical setup game yang dia gunakan itu bisa tepat guna gitu sih menurut gua. Nah itu dia, bagaimana menurut kalian? Boleh silahkan tulis di kolom komen ya. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa buat likes. That's it video for today. Thanks for watching. Kalian juga bisa follow gua di Instagram ya @nandasudiono untuk terus tahu mengenai Chelsea, karena gue selalu update mengenai mengenai Chelsea di channel gua, dan gua akan ajak kalian ke temu sama para legenda Chelsea ya, itu nanti di bulan depan. Jadi pendaftarannya besok akan gue buka, silakan langsung join ke Instagram, ke channel gue, karena limited, hanya 50 orang yang akan gue ajak untuk bertemu sama legendnya Chelsea. Siapa legendnya masih rahasia, jadi terus pantengin Instagram gue, akan gue kasih tahu kalian di sana ya. Kalian juga jangan lupa buat subscribe channel ini, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber di akhir tahun. Terus juga kalian bisa bantu gue, support gue dengan memberikan donasi di Saweria ya, linknya ada di bawah, atau kalian bisa belanja di Jersey Megastore sebagai sponsor utamanya Bridge of Blue yang kalian tonton ini ya. Jadi support terus supaya gue selalu bisa membuat channel atau video-video yang menarik buat kalian semua yang ngomongin soal Chelsea ya. Next, kita akan menghadapi Benfica, Jose Mourinho yang akan kembali ke Stamford Bridge, jadi tetap dukung Chelsea, once will always be blue up the Chelsea.